Kembali lagi di podcast Kampiun. Karena semua bisa jadi Juara bersama saya Cecep Supriyatna. gokil dan saya Primus Justisio. Wih, maju dipan tuh. Maju depan bro. Tadi ngomong apa ya? Caleg. Enggak Iya, dong. maju dipan, enggak. Karena lu nyadar gak sih kalau kehidupan kita ini itu sangat Bergantung dengan waktu. bener banget. Langsung aja to the point. Tapi kalau bicara waktu ya, kalau kata Zipilia di lagu IC Terror itu, Heeh. menunggu sesuatu yang sangat menyebalkan bagiku. Anakku tetap bersabar, terus bersabar. Akhirnya dia dieksekusi. Saking selalu sering bersabar ya. Kan mengedar kan dia. Iya. Eksekusi mati kan. Oh iya. Semoga Makanya jangan pakai narkoba. Iya. Say no to drugs. iya jadi BD. Mau coba-coba dah. Udah lu hidup biasa aja, seneng ngobrol sama temen, happy, Iya, udah udah. obatnya itu aja. Mau tau nggak cara bahagia selain pakai narkoba? Datang di sini ngobrol bareng kami. Karena podcast Kampiun semua bisa jadi Juara. Udah beres gitu. enggak. Karena gini, Hargailah waktu yang lu punya lah. iya karena kayak tadi orang mungkin maaf ya kalau misalkan kehabisan waktunya di sel gitu kan, jadinya kan ada waktu yang kelewat, bisa aja itu jadi rezeki lu gitu kan, bisa jadi itu kesempatan lu buat berkembang. Apalagi waktu-waktu yang sebenarnya hanya bisa lu nikmati ketika lu bukan berada di dalam sel tahanan, bukan di hotel Prodeo. Maka dari itu kami akan Membahas tentang 5 5 jam favoritnya orang Indonesia versi Kampiun. Lima apa? 5 jam favoritnya orang Indonesia versi Kampiun. Oh iya, 5 jam versi Indonesia versi Kampiun. Iya. Benar. Jadi yang pertama adalah jam berapa? Yang pertama paling favorit Indonesia, Pak, itu jam 8 pagi di hari Jam Minggu, 8 Pak. pagi di hari Minggu. Gua tahu nih karena apa? Karena apa? Itu jam favoritnya orang Indonesia, khususnya bocil-bocil ketika hari Minggu nonton Doraemon. Dragon Ball, Dragon Ball. Ninja Itu udah Hattori. prime time-nya kartun dah pokoknya pada zamannya. Bener banget, karena itu, tapi nyadar nggak sih, itu adalah penghambat kita untuk kita bisa ibadah gereja. Karena gara-gara Itulah godaan orang anak-anak Kristen yang mau sekolah Minggu, cuy. Iya cuy, gara-gara itu kita lebih harus memilih nonton. Apakah Saint Seiya atau Yesus? Gitu aja, lu pilih Dewa-Dewa Pegasus atau Yesus, udah gitu deh. Atau Dragon Ball yang mencari, Bola naga. iya, di barat. Lu mending Itu Karasakti kayaknya. Lu mending cari bola naga apa cari kebenarannya Kristus, udah gitu aja. Bener, tinggal pilih aja. Nah itu jadi penghambat kita dulu waktu weekend tuh. Itulah di situ. Karena jadinya kita nggak bisa cerita, Pak. Jadi orang Kristen, jadi Nasrani itu nggak mudah. Harus pikul salib. Itulah ujian pikul salib pertama anak-anak sekolah minggu. Maksudnya itu saya, bang kayu dibopong ya? Enggak gitu. Nggak gitu. Enggak, lu hidup Makanya aja. banyak bergaul sama orang Kristen. Dangkal sekali pertanyaannya, dungu. Gimana sih bang cara menyesuaikan biar kayak orang Kristen? Gampang. Lu ngobrol aja sama 5 orang yang non Kristen aja sama lu ngobrol aja diem. Pasti ada pancingan. Lu Tuhan lu gini ya? Pasti ada itu gitu. Pasti ada orang bajingan kayak gitu tuh. Lu akan dapat template dalam hidup lu. Iya. Ketika lu ngumpul semuanya itu non, lu kan digituin. Itu pasti ada. Langsung kayak dikulik-kulik gitu. Ya. Iya. Ya nggak apa-apa sih. Gua sih malah seneng dikulik-kulik. Itulah waktu jam 8 pagi. Yang pagi bener. Jam 8 pagi kita dikulik-kulik. Bener. Dan Ngapain sih lu sekolah minggu? iya, mending nonton kartun bisa besok bisa sharing cerita sama gua. Iya. Ya kan padahal dia nggak nonton kartun, dia nonton Cartoon Network, Indovision. Ternyata orang Kristen itu nggak masalah jam 8 pagi nggak nonton. Karena dia punya Indovision. Iya. Dia bisa nonton ulang. Bisa di rewind, lu jangan salah. Lu nonton Dragon Ball, nonton yang kemarin. Aduh, kemarin Sebenarnya apa ya? Orang Kristen tuh kaya-kaya cuy. Oke lu bilang, nggak nonton Doraemon. Ih, dia bukan nonton Doraemon. Kalau lu lihat ada Kristen miskin, berarti itu dulunya Iya. dicobain dia. Iya. Sempat pindah berarti dia. Iya, lu nonton Doraemon, lu oke lah. Yang nggak Kristen nggak nonton Doraemon versi bahasa Indonesia, dub Indonesia. Orang yang nggak nonton
Itu yang Kristen nontonnya dapet Jepang anjir. Langsung dari negaranya. Iya, konon tuh katanya tarik siaran yang dari Osaka aja. Bener banget. Itu jam favorit pertamanya orang Indonesia. Secara minoritas. Iya. 8 pagi. Dan yang jam kedua adalah jam yang favorit bagi mayoritas kita adalah jam 11:30 siang. Ini dia. Ini jam favorit khusus abdi korporasi tentunya. Bener, buat budak-budak korporat 9 to 5. Karena Monday saatnya to Friday. untuk istirahat jam makan siang JMS. Dimana jam 11 lu pasti udah bahas. Bro, Mau makan apa? makan di mana? Kok lu Mau nggak pesan apa? Kok lu nggak dibiayain makan di kantor sih? Gua. Aduh, mau makan di kantor gua. Oh, tapi tetap aja itu kalau bosen ya, makanya lu pesen di luar atau makan di luar ya? Iya, gua kan boleh bawa bekal, boleh enggak gitu. Bukan artinya Oh. ketika kita bawa bekal artinya uang makan kita dikurang, enggak gitu. Iya, gue ngerti masa abangnya datang atau atu mau lu ya? Nggak ada kan nggak gitu. Enggak dicatat ya uang makan ya, enggak dicatat uang makan. Iya, ya. makanya Gitu. itu kan nggak gitu juga. Jadi dan jam istirahat tuh biasanya jam-jam orang yang ngerumpi, Benar. melepas penat. Dan kadang aja ada aja orang-orang korporat biadab yang istirahat setengah 12 baliknya jam 2 atau jam 3. Kurang ajar itu, enggak menghargai waktu. Sejam doang ngobrol doang. Itu adalah awal mula daripada tindak korupsi. Benar, korupsi waktu. Korupsi waktu itu udah paling simpel deh. Kalau lu bilang, enggak gua nggak pernah korupsi. Bullshit! Lu omong kosong kalau lu nggak pernah korupsi. Setidaknya lu pernah korupsi waktu. Nggak mungkin lu nggak korupsi waktu. Benar. Pasti pernah. Pasti pernah. Entah itu lu ngaret atau lelet pun terlambat tuh korupsi waktu itu kan. Iya pasti tetap korupsi waktu. Nggak usah suci dah. Kita semua ini udah berdosa, dari lahir aja udah berdosa. Kalian semua suci, aku penuh dosa. Iya, ingat. Nabi Adam kalau nggak digoda sama Hawa, Ular. sama ular. Enggak, gua nggak setuju ini, gua nggak setuju dengan statement ini. Semua itu karena ya benernya manusia sih. Memang dasar manusia aja. Kenapa nggak pas kita orang mau ular dipatok balik? Nggak Iya. dipukul kek, apa kek? Kenapa kayak- sih kita harus berusaha ramah kepada orang lain yang menawarkan Iya, keenakan? Itu lu makan nanti lu jadi tahu segalanya. Kayak buat apa lu tahu segalanya, cuy? Buat apa? Nggak semua hal di dunia ini perlu lu tahu. Buat teman-teman yang pakai media sosial, nggak semua hal di dunia ini perlu lu tahu. Karena gue tahu kalau lu mau tahu pun itu adalah bentuk lu kepo aja sama kita. Iya, ada manfaatnya buat lu. Bisa jadi mudorot buat lu. Anjir kenapa jadi podcast motivasi gini ya? Langsung aja Pak, ke jam favorit yang ketiga Pak. Adalah jam 5 sore. Ini dia jam pulang kantor JPK. Di mana budak-budak anak Bodetabek Iya. itu udah siap-siap buat pemanasan. Oh dia tuh nih, kalau jam 5 berarti jam 4-nya udah prepare cuy. Udah prepare orang-orang Bogor, Siap Depok, bertempur. Bekasi siap bertempur di arena Benteng Manggarai. Benteng Manggarai salah satunya, bener. Karena Manggarai itu adalah replika lu buat di Padang Masyar. Gak ada kepedulian lu di situ. Karena lu harus berebut. Gua harus masuk, gua harus pulang duluan. Gua bodo amat lu siapa. Di luar Manggarai kita teman, masuk Manggarai. Lu bukan gua. No friends in Manggarai. No friends Manggarai. Jangan friends harap lu follow gua di Manggarai. Gak ada. Sohib-sohibnya lu di gua dengan gua. Kalau dari Manggarai kita musuh. Mau tes ke pertemanan lu, datang ke Manggarai. Kalau janjian sama orang tua di Manggarai, nggak anggap keluarga tetap ya. Keselamatan pribadi yang penting ya. Durhaka kau, durjana, durjana kau terhadap keluargamu. Aduh. Emang tuh kayak Hunger Games anjir. Yoi cuy. Tapi ya gue semenjak kerja di hotel dan shift-shiftan, gue udah gak ngerasain kejamnya Manggarai sih cuy. Iya. Nggak ngerasain. Jadi malah gue ngerasain sepinya Manggarai saat gue datang, mau entah itu pulang atau berangkat. Jujur gua belum pernah mengalami. Oh lu harus Karena ngalamin gua sih. bukan anchor dan rute ke rumah gua itu bukan rute anchor. Kalau lu mau tahu, lu bisa tuh kalau di Bogor tuh kan Bogor salah satu stasiun paling ramai ya. Ah. Lu duduk di Bogor, itu di Bojong, itu lu udah berdiri. Udah gini nih, udah gini nih, udah gini. Dari duduk gini. Jadi tegak Bojong gitu. gini. Nggak bisa napas lah. Tapi untungnya gue tinggi. Kalau gue tinggi gue bisa menggapai berbagai Padahal tempat. lu duduk awalnya. Oh, duduk kan akhirnya banyak orang-orang yang menyindir buat biar kita berdiri. Diri gitu ya.
Atau nggak pakai pengeras suara yang ada musiknya, Oh, iya. yang biasa dipakai orang buta. Oh terus terus bikin mulutnya deket mic kayak gitu ya. Gitu ya. Anjir ribet banget. Tapi kalau sebenarnya rules, Makanya rumah di Bogor. makanya rules kayak gitu sebenarnya nggak berlaku ketika lu weekday Emang nih. lu difabel? Harus Enggak, dikasih cuy. tempat duduk. Tapi itu nggak berlaku kalau lu udah weekend. Karena weekend adalah penguasa ibu-ibu. Gue pengen nyaranin buat ibu-ibu yang lu harus duduk di kereta ya. Coba lu lu lihat weekday deh. Lu coba naik di kereta weekday. Lu bisa duduk, lu hebat. Karena weekday tuh udah orang bodo amat. Udah duduk ya gue duduk. Benar. Kecuali lu di pojok-pojokan yang emang itu kursi prioritas. Dan buat ibu-ibu yang maksa duduk di gerbong laki-laki, kenapa nggak lu duduk di gerbong perempuan? Nah kan kalau gue dengar cerita-ceritanya nggak perlu khawatir sih kalau berdiri. Lu kan berdiri kayak duduk Kalau lagi jam prime time, iya bener. Jadinya, berdiri kayak duduk. tadi gue Nggak bilang, perlu menopang kemana-mana cuy. iya, gue akan berdiri gini terus, lo gak akan kemana-mana, gak akan geser, gak akan apa, karena sesaknya manusia. Yang enak yang tinggi, yang enak yang pendek. Yang pendek akan mencium segala aroma. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, laut, utara, timur, laut. Tuh. Aroma-aroma ketek Ton- gitu ya. Nah, itu Rasanya aroma. pengen lu semprot tuh semua tuh. Kalau pagi masih wangi semua lah kebanyakan. Nah, Kalau sore itu bau-bau kematian tuh udah banyak. aroma-aroma neraka itu sudah mulai keluar ya. Udah keluar. Bau kos Ditambah kaki. kita stres, apalagi hujan tau gak lu, bau pengu, bau sumpek, apek. Nah itu kan, Anyep, campur. bau anyep. Iya, terus untungnya kereta listrik itu dingin ya, ada AC-nya. Coba kalau masih modal kipas, Anjir waktu masih 1.500. Mati masih kita. harus kambing nyatu, hewan nyatu. Belum lagi yang orang sok-sok dibikin kakinya borok, kusta, kista Iya, itu. buat minta-minta doang. Nah itu Iya. yang harus di. Iya ampun, gue pernah ingat tuh. Tapi gue kalau ngomongin yang kereta api ya nih ya, gue shout out ke Ignatius Jonan sih. Pak Ignatius Jonan tuh orang yang berani ngubah perkereta api Indonesia tuh dia loh. Oh iya benar. Cuy, puluhan stasiun dari Bogor sampai Parung Panjang sana, bener-bener Direvitalisasi. stasiun direvitalisasi nggak ada pedagang sama sekali. Berapa ratus ribu orang yang akan berantem sama dia yang mau ngebunuh dia. Cuman gak, iya dong, lu punya lapak. Lu nggak boleh jualan sini, sana, kemana? Gak tahu, bodo amat. Sana, gue mau ngerapiin. Wow. Berapa ratus ribu orang yang akan mau berantem sama lu. Sehebat itu loh mentalnya Pak Ignatius Jonan. Buat ngerapihin biar kita nyaman sekarang. Nggak ada lagi yang naik di atap. Nggak ada yang lagi megang listriknya. Apa bedanya megang kabel itu dengan belut listrik? Kalau belut listrik masih ada hidup. Masih bisa hidup kita. Karena rumah yang diinin. Kereta itu 1 Jabodetabek listriknya. Kita pegang. Jangankan lu mati aja, tektok langsung reinkarnasi aja. Langsung hidup lagi. Katuan on off gitu. Aliran apa ya, proses roh itu terkirim sampai akhirnya saking kuat listrik itu roh lu itu tuh ada magnet gitu ditarik lagi anjir. Anjir ya, itu adalah kayaknya pekerjaan malaikat paling cepat itu. Yang ribet, ayo Loba, yuk, ini mau megang, siap ya, megang, langsung gitu. Gue menang langsung gitu. Malaikat pun bingung nyabut nyawa bro. Yoi, Arwah apa rohnya udah ketarik lagi anjir. bener. Tektok rohnya. Itu malaikat nyabut. Malaikat juga gitu terus. Malaikat juga tektok akhirat ke dunia. Ah Tuhan, kan? Gitu dong. Ada. Tapi ngomong tentang Pak Ignatius Jonan, ini gua mungkin kesannya kayak mendukung salah satu paslon ya, tapi gua seneng denger ini. Katanya kalau paslon 1 menang, Ignatius Jonan ada potensi ingin membantu. Yang kelima, yuk langsung. Jangan paslon 1, Pak. Nggak usah paslon 1, paslon 2, 3 mungkin nggak akan merem tutup mata dengan Pak Ignatius Jonan. Oh iya, tapi Cuma Pak Ignatius kan memang daging ya daging gitu ya. iya, dia kan punya pendirian, Pak. Gua ya Integritas ya. Ibu integritas. Jadi siapapun dia pasti akan bekerja dengan baik menurut gua. Itu sih. Dan jam terakhir yang favorit di Indonesia adalah jam besuk. Loh, gua tanya, temen lu sakit? Yang dicari apa? Jam besuk. Iya, karena lu masih mau nengok dong. Iya. Favorit gak? Favorit. Favorit. Temen lu di lapas. Lu mau dijunjungin.
Yang ditanya apa? Jam besuk. Ya udah. Aduh gue kayak minta alarmnya bunyi cepet-cepet gitu loh biar kayak jam besuk aja. Kering. Jadi ini adalah jam yang paling favoritnya karena orang kalau nanya jam besuk pasti siapa yang sakit? Siapa yang mondok? Biasa gitu tuh. Bahasanya kalau Kok mondok? iya kalau lu udah gede terus tiba-tiba lu ketangkep, orang tua kampung yang di kampung itu akan bilang anak lu mondok. Mana sih ini? Artinya ke penjara? Iya. Oh. Tapi bahasanya mondok. Pesantren emang penjara? Ya, pesantren. Enggak, ya kan dibina. Tapi bahasa biar nggak malu, lagi mondok. Oh. Gitu. Dibina untuk pribadi yang lebih baik lagi. Benar, bahasa gitu. Moga-moga. Ya nggak tahu. Kasih mistik sekali kan ada Ya, karena yang udah. bolak-balik. Udah kayak orang tadi kesetrum anjir. Iya. Bolak-balik. Ada yang bisa selamat, ada yang nggak tahu, tergantung kekuatan uang lu, ya kan nggak tahu juga nih. Sekuat apa gitu kan, karena ada orang yang di pondok tuh karena punya duit banyak jadi nggak mondok hitungannya, kayak biasa aja hidup ya di media aja. Gampang aja ya. Kayak pindah rumah aja. Iya gitu aja. Kayak ngekos. Itu makanya jadi favorit. Dan besuk. bagi orang-orang itu kan juga jam besuk juga jadi favorit karena di jam itu dia bisa mengeksplorasi dunia luar dan Karena dunia dia luar kan dapat informasi akhirnya dari orang yang di luar. bener apa yang harus dilakuin segala rupa. Boleh dong. Kok pura-pura nggak tahu? Kok pura-pura bodoh? Kok pura-pura moron? Enggak dong. Pasti pegang dong. Gue terlalu naif ya kalau gitu. Nah, iya, kecuali lu pas nanti di sidang diperiksa tiba-tiba pura-pura ngerenung gitu. Padahal lu kayak tahu gue cerita itu tuh. pura-pura merenung, tidak mungkin. Pura-pura mendalami agama. Tidak mungkin. Karena kamera on aja tuh ya. Tidak mungkin. Manusia itu, ini nggak tahu ya, ini buku psikolog yang pernah gue baca lah salah satu. Jadi katanya kalau orang udah umur 30 ke atas, katanya itu untuk merubah dirinya itu menjadi berubah lah maksudnya. Maksud berubah yang tadinya lu punya kebiasaan A jadi B nih. Di umur 30 ke atas itu tuh sangat susah buat dilakuin karena pendirian lu tuh udah mateng di A. Selama lu hidup. Ada kecenderungan gitu ya manusia. Iya. Pada umumnya. Iya. Sulit berubah di usia 30 tahun ke atas. Ke atas karena itu udah mulai tembok tuh, udah mulai apa namanya? Pembatas pikiran itu udah mulai kencang kuat. Jadi udah lu jangan ini lagi. That's why kenapa orang dewasa itu kalau udah lepas penjara bisa masuk lagi lebih gampang dibanding anak kecil. Karena nggak bisa dibilangin kalau orang gede. Itu. Gimana? Pelajaran psikologis gua. Keren kan? Keren kan? Itu. Jadi kalau kriminal tetap kriminal. bisa berubah tapi kansnya kecil. Dia mengulang bisa Itu ketangkep. Itu mungkin kalau yang sampai berubah, mungkin Tuhan Yesus datang di hidup dia ya. Udah mati dong berarti kan? Datang Iya. langsung Kan Tuhan nyambut. Yesus datang. Masa gini, ya sujud lah. Kalau gua Tuhan datang sih sujud gua. Terus kata yang didatengin, kayaknya gue bukan Tuhan lu deh. Kayak lu bukan salah, Tuhan salah. gue deh. Salah Terus kata Tuhan, hah malaikat kan gue udah bilang bukan dia. Dianterin kan. Kan gak mungkin dong Tuhan sendiri banget kan. Terus dianterin, ini Tuhan gitu kan. Terus dianterin Tuhan gini, mampus gue kerjain. Malaikat bodoh. Malaikat moron. Oke, cukup sekian episode kali ini dan untuk Semoga tadi ya waktu-waktu yang sudah kita sebutkan itu jadi referensi juga buat kampionis menentukan waktu mana jadi favoritnya. bener banget. Dan karena gue pernah udah ngebagi 200.000 rupiah, gue kan ngebagi lagi 50.000, jadi pas 2,5. Kan gue bagi 50.000, total 250.000. Kalau belum tahu, cek episode sebelumnya, gue udah bagiin 200.000. Kerjaan lu apa sih? Dah, gue mah ini dibilang menyebarkan Injil. Itu misionaris sebenarnya. Luar biasa si kawan ini. Jadi untuk ini 50.000 tapi tunjukin foto kalian megang ini listrik kereta api aja. Itu kayak lu buat apa pegangan udah mati aja. Nggak, gue cuma butuh gini buat kampionis yang mau hadiah 50.000 GoPay. Tinggal share ke DM kita. Lu bukti bahwa lu udah follow podcast kami. Itu yang pertama, udah follow Borjuis di IG, udah subscribe YouTube-nya Borjuis. Dan gue butuh saran-saran dari kalian. Apa sih yang harus dirubah dari kampion? Misalnya, Bang, kayaknya kampion harusnya lu duduknya terbalik deh, Bang. Kan nggak ada yang tahu. Bang, kayaknya lu enaknya rebahan deh. Iya.
kayaknya hostnya ganti deh. Iya. Masa ganti deh. Iya. Nggak apa-apa. Kayak isi dong gitu tuh. Banyak banget isi dong kayak gitu tuh. Nah, saran-saran gitu yang gue butuhin banget buat biar kita bisa maju ke depannya gitu. Jadi mungkin ada yang lebih bagus lagi nanti bisa gue tambahin lah. Misalnya Gue itu ada. heran tuh kalau podcast isi dong ganti host. Ya acaranya bukan isi dong lagi namanya. Karena di isi dong yang nggak penting, yang hostnya nggak penting. Yang penting tamunya. Beneran, tamunya yang lebih penting dibanding hostnya. Lu coba deh, lu udah nonton belum? Nonton episode gue deh, nonton episode gue deh. Ya, makanya gue simpulkan kalau hostnya ganti ya. Acaranya kudu ganti nama anjir kalau kayak begitu. Iya bisa isi dong, bisa aja hostnya dipakai AI. Anjir Imroatus. Iya bisa, langsung aja pakai Google yang Autotalk. Autotalk bisa kan, jadi MC kan bisa cuman gitu. Hai, siapa kamu? Udah, terus jawab pasti bintang tamunya. Lebih bagus kayaknya. Lebih ini juga cemerlang dibanding sama hostnya sekarang. Oke, thank you. Ditunggu. Kelihatan ngantuk gua. Ditunggu kritik dan sarannya. Jangan kelihatan gua ngantuk ya. Iya. Nanti langsung disensor. Pakai emot ini. Yang tadi tahanan tadi. Emoji nguap. Oh iya. Ya udah, jangan lupa kita tunggu kritik dan sarannya. Yang menang beruntung dapat 50.000. Thank you semuanya. Jangan lupa share, subscribe, like buat support kita. Gue bes-bes. Gue Tulus. Podcast Champion karena semua bisa jadi juara.